warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita mau bahas notasi ilmiah. Tadi kan di video sebelumnya Ibu udah jelasin tentang besaran dan satuan ya. Kita tuh dapat angka misalnya gini, 50 kg. Kita dapat ini itu melalui proses yang disebut dengan pengukuran. Pengukurannya menggunakan apa sih? Menggunakan alat ukur. Nah, tetapi di alam semesta ini ada benda, bukan cuma benda sih, contoh kayak massa bumi, massa planet, itu kan semua bisa dihitung. Tetapi karena contoh massa bumi itu besar sekali, kita nggak mungkin kan masukin di dalam perhitungan misalnya berapa massa bumi, kita nggak mungkin tulis nih misalnya 50 juta gitu, kita nggak mungkin tulis nolnya sampai sederet bang panjang, itu nggak mungkin. Terus misalnya hitung massa 1000 truk, satu truk aja misalnya massanya udah 10.000 gitu, kalau 1000 truk berapa tuh hasilnya. Nah, itu kita nggak mungkin nulis langsung di dalam buku atau di dalam kertas atau di apapun itu di teks hasil pengukuran dalam fisika yang angkanya itu sangat banyak sekali. Contoh massa bumi, massa planet, dan lain sebagainya. Maka untuk mempermudah dalam perhitungan ada yang namanya notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu punya rumus. Rumusnya itu adalah A dikali 10 pangkat B. Yang perlu kalian ingat, 10 ini tuh nggak bisa kalian ilangin. Ini udah bawaan dari sananya, udah ada angka 10. Jadi ketika kalian nanti nemuin ada bentuk bilangan kayak gini, 2 dikali 10 pangkat 5, ini tuh artinya bukan 2 kali 10, 20 pangkat 5, bukan. Ini adalah notasi ilmiah. Jadi 10 ini didapat dari rumus A dikali 10 pangkat B, di mana A ini adalah angka 1 sampai 9. Kalian nggak bisa masukin angka 0 dan nggak bisa masukin angka 10, karena A adalah angka 1 sampai 9. Dikali 10 pangkat B, B ini menyatakan banyaknya angka di belakang koma, sama. Angka di belakang, tapi kalau angka di belakang koma ini boleh puluhan, bisa sampai 20, 30, 40, itu boleh. Nah, nanti di pangkatnya ini bisa ada dua kemungkinan. Ada positif, misalnya 2 dikali 10 pangkat 5 itu positif, bisa 2 dikali 10 pangkat min 5. Kalau 10 pangkat min 5 ini artinya min, berarti nanti bilangannya angka nolnya di depan koma. Kalau kalian bingung, kita langsung aja masuk ke dalam contoh, misalnya gini. Aja ke contoh soal ya. Rubahlah ke dalam notasi ilmiah, ini perintahnya. Kita lihat di sini. Nah, bagaimana cara merubahnya? Pertama kita tulis dulu nih, dikali 10. Nah, langkah pertama, kalian kasih koma di belakang angka pertama. Angka pertama kan 1, kasih koma di belakangnya. Oke? Kalau sudah 1,7, kalian jadiin depan 1,7. Dikali 10. Ingat, B itu menyatakan banyaknya angka di belakang koma. Kalian hitung nih dari, kan ini komanya di belakang 1 nih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Yang kedua ya, kita lanjut lagi. 1 segini nih. Kasih koma di belakang angka pertama. Angka pertama siapa? 1, kasih koma di belakangnya. Kita bawa ya. 1,75 dikali 10. Pangkat berapa? Ingat, kita hitungnya dari di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu. Oke? Lanjut yang ini. Kita kasih koma di belakang angka 2. 2,6 dikali 10. Pangkat berapa coba itu? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Kalian kalau masih bingung, ulang-ulang lagi aja penjelasan ini. Jadi kan tadi rumus utamanya A dikali 10 pangkat B. A itu 1 sampai 9. 2,6, 1,75, 1,7 itu semua masih angka di bawah 1. Jadi kalian masih bisa masukin itu. Jadi intinya tuh ada bilangan, ini kan bentuknya bilangan biasa. Di belakang angka pertamanya kalian kasih koma. Terus angka biasanya, pokoknya selain angka nolnya itu kalian tulisin di sini ke depan. Terus setelah kalian kasih koma, kalian hitung ada berapa banyak angka di belakang koma gitu. Kan ini contoh untuk angka 0 di depan. Kalau contoh untuk angka 0 di belakang kayak gini nih. Sorry. Ini kan contoh untuk angka 0 di belakang. Kalau ini contoh untuk angka 0 di depan. Bagaimana caranya? Caranya kasih koma di belakang sebelum angka terakhir nih. Kan ini 0,00017. Kalian kasih komanya di mana? Kalian kasih komanya di sini nih. Pokoknya sebelum angka 0. Sebelum angka 0 kan ada angka biasa nih. Kalian kasih koma di depan dianya. Masukin ke sini 1,7 dikali 10. Pangkat, ingat angka 0 di depan min. Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bu, kenapa kok nggak sampai sini? Karena batasnya koma ketemu koma. Kalau kita kasih koma di sini, kan di sini ada koma. Nah, batasnya cuma segini doang. Gitu. Lanjut yang ini ya. Ini gimana nih, angka biasa ada 3, tetap kasih komanya itu di angka biasa paling akhir. Angka biasa paling akhir siapa? 3. Oke, kita masukin. Jadi 3,65, komanya di sini, segini berarti batasnya, dikali 10 pangkat min 1, 2, 3, 4. Gitu. Oke, coba yang ini. Kita kasih koma di sebelum angka terakhir 1, kita kasih di sini. Jadi 1,9 dikali 10 pangkat min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu. Oke, kalau nanti di latihan soal nih misalnya angka nolnya di depan, kalian gak kasih min, itu saya salahkan. Meskipun nanti pangkatnya betul, tetap saya salahkan. Kenapa? Karena artinya berbeda. Karena kalau kalian tidak kasih angka min, itu bentuknya bukan 0,0019, tapi 1900. Kayak gitu. Oke? Mungkin yang ini terlihat agak ribet ya, tapi sebenarnya ini masih sederhana juga. Jadi intinya tuh kalian kasih koma sebelum angka biasa terakhir. 365 berarti 3 koma, 17 berarti 1 koma, ini 1,9, terus dibalik ya, jangan 91 tapi 1,9, ini juga jangan 563 tapi 365. Intinya tuh ininya jangan dihitung, batasnya itu koma ketemu koma, kita kasih koma di sini, batasnya sampai sini gitu. Nah, kalau nanti perintah soalnya rubahlah ke dalam bentuk bilangan, ini nih, ini kan bentuknya notasi ilmiah. Ini bentuknya NI, notasi ilmiah. Kita rubah ke dalam bentuk bilangan. Pertama kalian lihat di sini. Di sini itu nggak ada minusnya kan? Berarti 35-nya di depan. 35. Ini pangkatnya 7. Nah, ini kan udah ada angka biasa nih 1. 7 dikurang 1 berapa? 6. Berarti nolnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Coba kalau kalian nggak percaya, kasih koma di sini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama aja kan? Gitu. 2,65 dikali 10 pangkat 8. Masih sama nih. 8 itu nggak pakai min. Berarti 265-nya di depan. Ini angka biasanya ada berapa di belakang koma? Ada 2. 8 kurang 2, 6. Berarti angka nolnya ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita hitung. Kita kasih koma. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Kalau ini 1,25 dikali 10 min 7. Ingat di sini ada minnya. Kalau ada minnya berarti angka nolnya di mana? Di depan. 0, jangan dihitung dulu, koma, min 7, dikurang 2 berapa? 5 kan? Ini kan ada 7, dikurang 2, 5, berarti nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, baru 1, 2, 5. Gitu. Angka nolnya kurang 1. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 2,3 dikali 10 pangkat min 6. 0 jangan dihitung. Kita tulis aja 1, 2, 3, 4, 5, 2,3. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Kalau misalnya masih bingung, satu contoh lagi. Misalnya gini. 2,4 dikali 10 pangkat min 7. Ingat min. Ini angka biasa ada 1, 7 dikurang 1, 6, berarti 0, jangan dihitung ya, ini belum dihitung dulu, koma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, kasih, udah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, begitu. Oke, nah lanjut ke dalam perhitungan. 2,4 dikali 10 pangkat 5 dikali 2 dikali 10 pangkat 2. Yang perlu kalian ingat, ngitungnya itu biasa aja, perhitungan biasa. 2,4 dikali 2, 4 kali 2, 8, 2 kali 2, 4, 4,8. Tulis hasilnya, 4,8 dikali 10, satu aja 10-nya. Nah, ini kan dikali nih, kalau dikali pangkatnya kalian tambah, 5 tambah 2 berapa? 7, gitu. Jadi, kalau ngitung pakai notasi ilmiah itu sebenarnya lebih praktis. Ini kan kalau misalnya nggak pakai notasi ilmiah ribet nih, karena angka nolnya kebanyakan. Tapi karena dia pakai notasi ilmiah, jadinya lebih praktis. Jadi, kalian cukup kalikan depannya aja, kali biasa aja. Lanjut ya, 3,2 dikali 10 pangkat 4 dikali 3 dikali 10 pangkat 5. 3,2 kali 3, 9,6 dikali 10 pangkat 4 tambah 5, 9 gitu. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. 4 dikali 10 pangkat 8 dibagi 2 dikali 10 pangkat 3, pangkat 3, hasilnya hitung biasa aja, 4 bagi 2 berapa? 2.
2 dikali 10. Ingat kalau bagi pangkatnya dikurang, 8 kurang 3, 5 gitu. Jelas? Kalau kalian kurang jelas, kalian ulangin lagi aja video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.